Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam kami warahmatullahi dari wabarakatuh. kelompok 3, yang mana pada materi kali ini kita akan mempresentasikan tentang teknik kompilasi. Pada teknik kompilasi ini kita diajarkan oleh dosen pengampu, yaitu Bu Resti Amalia, Skom, Mkom. Pada teknik kompilasi ini kita beranggotakan kelompok, yaitu yang pertama adalah Ainul Hayat, lalu yang kedua Aji Kusuma, yang ketiga ada Muhammad Noval Azardi, lalu Muhammad Wildan Saputra, dan Salma Falah. Kita dari kelas 06 TPLE 014 dari Teknik Informatika Universitas Pamulang. Untuk presentasinya sudah saya mulai. Ya. Kompilator. Compiler atau dalam bahasa Indonesia disebut kompilator merupakan sebuah program yang digunakan untuk menerjemahkan source code yang dibuat oleh programmer menjadi bahasa mesin. Compiler melakukan penggabungan semua bahasa program, lalu menyusunnya kembali menjadi berkas atau file executable yang bisa dicerna oleh prosesor, contohnya file .x. Lalu di sini ada fase-fase dalam compiler. Fase-fase dalam compiler. Menurut geeks4geeks.org, ada dua fase utama dalam compiler, yaitu fase analisis dan fase sintesis. Untuk selanjutnya, slide 4, saya pindahkan ke teman saya, yaitu Muhammad Wildan, yang akan mempresentasikan presentasi berikutnya. Ya, terima kasih Mas Aji sebelumnya. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan atau menggambarkan manfaat dari compiler sendiri. Yang pertama, compiler membantu memperdalam pemahaman tentang bahasa semantik. Kemudian yang kedua ada memungkinkan struktur internal dibuat di memori. Kemudian compiler memeriksa seluruh program untuk menghindari kesalahan sintaks dan semantik. Membantu menerjemahkan seluruh program ke dalam bahasa lain. Kemudian teknik yang digunakan untuk membuat compiler bisa digunakan di program lain. Yang selanjutnya, waktu eksekusi relatif cepat, mempersingkat juga waktu pengerjaan. Kemudian memungkinkan untuk membuat file di hard drive. Terus compiler memeriksa seluruh program untuk menghindari kesalahan sintaks dan semantik. Kemudian bisa dijalankan di mesin manapun meskipun bukan di tempat pembuatannya. Yang terakhir ada bisa digunakan untuk memeriksa kesalahan pada tipe data. Next, Mas Aji. Kemudian ada contoh-contoh dari compiler. Beberapa contoh yang kami sebutkan di sini ada 4 contoh. Yang pertama, Visual Basic, yaitu sistem yang memungkinkan seorang programmer untuk menggunakan graphical user interface atau UI untuk memilih dan memanfaatkan bagian kode terpilih dari bahasa pemrograman dasar. Yang kedua ada C++, merupakan compiler multiple pass yang dirancang dengan orientasi terhadap pemrograman sistem. Kemudian yang ketiga ada Pascal. Pascal sendiri itu merupakan bahasa pemrograman imperatif dan prosedural. Pascal dirancang untuk mendorong praktik pemrograman yang baik menggunakan program terstruktur dan penataan data. Yang terakhir atau yang keempat ada Fortran. Fortran termasuk bahasa pemrograman imperatif yang sangat cocok untuk komputasi numerik dan komputasi ilmiah. Slide selanjutnya akan dibacakan atau dijelaskan oleh teman saya Muhammad Noval Azwardi. Silakan Mas Noval. Ya, terima kasih Mas Wildan. Slide selanjutnya adalah interpreter.
Interpreter merupakan software yang memiliki kemampuan di dalam mengeksekusi program yang ditulis atau dibuat oleh programmer yang kemudian software tersebut akan menerjemahkan ke bahasa mesin. Selanjutnya Mas Aji. Selanjutnya ada strategi yang diterapkan interpreter. Yang pertama, melakukan eksekusi terhadap kode sumber secara langsung. Yang kedua, melakukan eksekusi terhadap kode yang sudah dikompilasi oleh komputer sebelumnya, di mana kode tersebut merupakan termasuk ke dalam sistem penerjemahan. Dan yang terakhir, menerjemahkan ke dalam rangkaian pi kode dan selanjutnya mengeksekusinya. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Ainul Hayat. Mbak Ainul, silahkan. Ya, terima kasih Mas Nopal. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan antara interpreter dan compiler. Jadi di sini ada interpreter yang menerjemahkan kode sumber untuk satu statement dalam satu waktu, sedangkan compiler membaca keseluruhan kode sumber dan kemudian menerjemahkan secara keseluruhan menjadi bahasa mesin. Yang kedua, membutuhkan waktu yang sedikit untuk menganalisa kode sumber, tapi secara keseluruhan waktu eksekusinya menjadi lebih lambat. Terus yang compiler membutuhkan waktu yang lebih banyak menganalisa kode program, tapi waktu eksekusinya menjadi lebih cepat. Iya, kita lanjut lagi yang ketiga, perbedaan interpreter. Tidak ada intermediasi objek kode dihasilkan sehingga membuat memori efisien. Sedangkan yang compiler menghasilkan intermediasi objek kode yang kemudian dihubungkan dengan yang lain sehingga lebih banyak memerlukan memori. Yang keempat, interpreter menerjemahkan kode program secara kontinu sampai kode error pertama ditemukan. Kemudian proses dihentikan oleh karena itu lebih mudah melakukan debug. Bedanya yang compiler secara umum menampilkan pesan error pada keseluruhan kode program. Oleh karena itu, ketika melakukan debug menjadi lebih sulit. Yang kelima, interpreter bahasa pemrograman seperti PHP, Python, Ruby menggunakan interpreter. Dan perbedaan dari compiler, bahasa pemrograman seperti C dan C++ menggunakan compiler. Selanjutnya Mas Aji. Ya, selanjutnya bahasa pemrograman adalah bahasa yang menjadi sarana manusia untuk berkomunikasi dengan komputer. Ada beberapa bahasa penggolongan bahasa pemrograman berdasarkan tingkat ketergantungannya, dan itu yang pertama bahasa mesin. Jadi bahasa mesin itu yang berisi kode-kode mesin yang dapat diinterpretasikan langsung oleh mesin komputer. Jadi level terendah dan hanya berupa kode biner, yaitu 0 dan 1. Yang kedua bahasa assembly atau mnemonic code. Jadi sekumpulan kode-kode assembly dapat membentuk mikroinstruksi. Bahasa assembly juga memiliki program pandebuk. Memiliki program pandebuknya tidak seperti bahasa mesin. Misalnya turbo assembly dan debug pada DOS.
Selanjutnya yang ketiga, bahasa tingkat tinggi. Jadi bahasa tinggi ini memiliki generasi, misalnya generasi ketiga, Pascal C++, dan generasi keempat. Ada Delphi, VB, VBNet, Visual, POC-Pro. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Salma Palah. Dipersilakan. Ya, terima kasih Ainul Hayat. Saya akan melanjutkan masih tentang bahasa pemrograman. Yang keempat, ada bahasa yang berorientasi pada masalah spesifik atau specific problem oriented. Bahasa ini adalah bahasa yang digunakan langsung untuk memecahkan suatu masalah tertentu, seperti SQL untuk aplikasi database, Kogo untuk aplikasi teknik sipil, regex untuk mencocokkan pola pada string tertentu, dan MATLAB untuk matematika, dan lain-lain. Bahasa problem-oriented terkadang digolongkan ke dalam bahasa yang tingkat tinggi. Selanjutnya. Nah, di sini bisa dilihat pada gambar sebelah kiri, ini adalah struktur compiler, yaitu table manajemennya. Di sini terdapat, sebentar, agak ini ya layarnya. Sebentar. Nah, di sini di gambarnya ada beberapa bagian dari compiler. Di sini ada 6 ya. Ada lexical analysis atau scanner. Lexical analysis sering disebut scanner, bertugas untuk mengkompilasi program sumber menjadi bagian-bagian kecil. Tugasnya secara detail adalah mengidentifikasi semua besaran yang membangun suatu bahasa, mentransformasikan dan menentukan jenis token, menangani kesalahan dan tabel simbol. Contoh besaran leksikal adalah ada identifier, ada konstanta, ada operator, ada delimiter, ada white space. Identifier itu dapat berupa keyword atau nama kunci seperti if, else, begin, and end pada Pascal, atau integer, Pascal, int, float dalam bahasa C. Konstanta itu terdiri dari besaran yang merupakan bagian bulat atau integer, bilangan pecahan atau float, boolean atau true false, karakter, string, dan sebagainya. Operator terdiri dari operator aritmatika dan operator logika seperti lebih besar, lebih kurang dari. Ada delimiter berguna sebagai pemisah atau pembatas seperti kurung buka, kurung tutup, titik, koma, titik dua, titik koma. White space itu pemisah yang diabaikan oleh program seperti enter, spasi, garis baris, akhir file, dan lain-lain. Selanjutnya, bagian selanjutnya adalah syntax analisis, bertugas memeriksa kebenaran urutan dari token-token yang terbentuk oleh lexical analysis. Syntax analisis sering disebut sebagai parser, sedangkan proses pendeteksiannya atau pengenalan tokennya disebut dengan parsing. Pengelompokan token-token ke dalam kelas sintak berbentuk sintak seperti prosedur, statement, dan expression. Yang selanjutnya ada semantic analyzer. Proses ini adalah proses kelanjutan dari proses kompilasi sebelumnya, yaitu analisis leksikal dan analisis sintak. Parser hanya akan mengenali simbol-simbol sama dengan, tambah, dan bintang atau kali, versus tidak mengetahui makna dari simbol-simbol tersebut. Untuk mengenali simbol-simbol tersebut, compiler menggunakan analisis semantik. Pemeriksa biasa dilakukan pada table identifier, table display, dan table block. Yang keempat ada intermediate code, bertujuan untuk memperkecil usaha dan dalam membuat kompilator dari sejumlah bahasa ke sejumlah mesin. Yang kelima ada kode optimization, bertujuan untuk mengoptimalkan kode, terdiri dari dependensi otomasi yang bertujuan untuk menghasilkan kode program yang berukuran lebih kecil dan cepat. Yang kedua ada optimasi lokal, adalah optimasi yang dilakukan hanya pada satu blok dari source code. Yang ketiga ada optimasi global, biasanya dilakukan dengan suatu graf terarah yang menunjukkan jalur yang memungkinkan semua eksekusi program. Selanjutnya ada table management, memiliki dua fungsi penting, yaitu membantu pemeriksaan kebenaran semantik dari suatu program, dari program sumber.
Yang kedua, membantu dan mempermudah dalam pembuatan intermediate kode dan proses pengembangan kode. Ada beberapa jenis tabel informasi, ada tabel identifier, ada tabel array, tabel block, tabel real, tabel string, dan tabel display. Yang terakhir adalah error handling, yaitu kesalahan program dalam proses penerjemahan pada compiler. Kesalahan program dapat berupa satu kesalahan leksikal karena kesalahan dalam mengetik atau mengeja. Yang selanjutnya ada kesalahan sintaks karena kesalahan rumus. Yang selanjutnya adalah kesalahan sematik karena tipe data yang salah atau variabel yang belum didefinisikan. Ya, mungkin hanya itu yang bisa kami presentasikan. Dari yang lain mungkin ada yang ingin ditambahkan atau disampaikan? Kak. Ya, insya Allah sudah cukup ya. Nanti akan dilanjutkan mungkin di kelas selanjutnya oleh ibu dosennya. Ya, kalau sudah tidak ada yang mau disampaikan lagi, kita akhiri saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.